Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika ia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan dikau, bawalah seorang atau 2 orang lain, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sungguh apa yang kalian ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kalian lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi, aku berkata kepadamu, jika 2 orang di antaramu di dunia ini sepakat meminta apapun, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul demi namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, apakah kita harus mengoreksi secara tulus saudara yang bersalah kepada kita? Pertanyaan ini bisa dijawab dari sudut pandang yang berbeda-beda. Bagi mereka yang mengemban tugas sebagai pendidik, formator, dan pembimbing, tugas mengoreksi adalah satu tugas yang melekat erat dalam panggilan pelayanan mereka. Bagi kita yang lain, tugas ini sebetulnya juga adalah tugas yang mesti diemban oleh setiap orang yang mengakui dirinya pengikut Kristus. Mengapa? Karena hukum cinta kasih yang ditinggalkan oleh Sang Guru buat kita para pengikutnya sesungguhnya mewajibkan kita untuk mengoreksi sesama kita. Inilah pesan utama yang kita renungkan dalam bacaan Injil hari ini. Yesus meminta para muridnya dan kita semua untuk memberikan koreksi persaudaraan yang benar dan tulus kepada saudara yang bersalah. Bahkan keharusan untuk menegur seorang saudara yang bersalah demi mempertobatkan dia dihubungkan juga dengan kegembiraan karena melepaskan sebuah beban atau ikatan yang bisa menghalanginya untuk masuk ke dalam surga. Demikian kata Yesus, apabila saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia di bawah 4 mata. Jika dia mendengarkan nasihatmu, engkau telah mendapatnya kembali. Jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi, supaya atas keterangan 2 atau 3 orang saksi, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara-saudari yang terkasih, sebagai anggota gereja, kita semua menerima tugas untuk memberitakan tentang kebenaran yang dinyatakan kepada kita dalam Kristus. Dalam melaksanakan tugas itu, kita secara terus-menerus menemukan kelemahan dan kesalahan yang merupakan bagian integral dari kenyataan kemanusiaan kita. Dalam kerangka berpikir seperti ini,
kita sebetulnya bisa dengan mudah mengerti mengapa Yesus mewajibkan kita memberikan koreksi persaudaraan. Kalau kita bisa memberikan pujian yang tulus atas keberhasilannya, maka adalah juga penting demi cinta yang sama, kita ada untuk dia memberikan koreksi atas kesalahannya. Hanya dengan demikian, hukum cinta kasih yang benar bisa kita hidupkan dalam cara hidup kita sebagai murid-murid Kristus. Kenapa mesti demikian? Jawabannya bisa kita temukan dalam hidup dan misi Yesus sendiri. Ia meminta semua muridnya untuk mengampuni, dan kita tahu bahwa kesediaan memberikan koreksi yang tulus berkaitan erat dengan pengampunan, dan kemampuan untuk mengampuni seseorang amat berhubungan juga dengan komitmen untuk mengikis akar kebencian, dendam, dan kejahatan yang ada dalam hati manusia. Saudara-saudari yang terkasih, ada cerita dari Santo Fransiskus Assisi yang menggambarkan kuat kuasa dari pengampunan. Hal ini dikisahkan dalam tulisan yang berjudul Speculum Perfectionis, atau dalam bahasa Inggrisnya Mirror of Perfection atau cermin kesempurnaan. Pada suatu hari di Perugia, Fransiskus bertemu dengan seorang yang terlihat sedang mengalami kesulitan. Fransiskus bertanya kepadanya, "Saudara, apa yang terjadi dengan dirimu?" Orang itu langsung berkata-kata kasar tentang majikannya. Katanya, "Semoga Allah mengutuknya. Saya tidak punya apa-apa kecuali nasib buruk, karena ia telah mengambil segala yang kumiliki." Mendengar itu, Fransiskus dipenuhi dengan rasa kasihan terhadap orang itu, lalu berkata, "Saudara, ampunilah majikanmu demi kasih kepada Allah dan bebaskanlah jiwamu sendiri. Ada kemungkinan bahwa dia akan mengembalikan kepadamu apa saja yang telah diambilnya daripadamu. Kalau tidak demikian, maka engkau telah kehilangan harta bendamu dan akan kehilangan jiwamu juga." Namun orang itu berkata, "Aku tidak dapat sepenuhnya mengampuninya kalau dia tidak mengembalikan apa yang telah diambilnya daripadaku." Fransiskus menjawab, "Lihatlah, aku akan memberikan jubahku kepadamu, namun aku mohon agar engkau mengampuni tuanmu demi cinta kasih kepada Tuhan Allah." Hati orang itu akhirnya menjadi luluh dan tersentuh oleh kebaikan hati Fransiskus, dan ia pun mengampuni tuannya. Saudara-saudari yang terkasih, seperti Santo Fransiskus, kita pun dapat menjadi pembawa atau juru damai, peacemaker, pembuat damai dan saluran rahmat Allah. Bila mana kita berdoa bagi orang-orang yang menyakiti hati kita, maka hal itu membebaskan kita untuk mengasihi seperti Allah mengasihi. Rahmat Allah mempunyai kuat kuasa tidak hanya untuk mengubah diri kita, melainkan juga mereka yang telah menjahati kita. Saudara-saudari yang terkasih, pada hari ini juga Gereja Katolik sejagat merayakan peringatan Santo Maximilianus Maria Kolbe. Raymond Kolbe dilahirkan di Polandia pada tahun 1894. Ia bergabung dengan Ordo Fransiskan pada tahun 1907 dan memilih nama seperti kita mengenalnya sekarang, Maximilianus. Maximilianus amat mencintai panggilannya, dan secara istimewa ia mencintai Santa Perawan Maria. Ia menambahkan nama Maria pada namanya ketika ia mengucapkan kaul agungnya pada tahun 1914. Pastor Maximilianus Maria yakin bahwa dunia abad ke-20 membutuhkan bunda surgawi mereka untuk membimbing serta melindunginya. Ia mempergunakan media cetak
agar Maria lebih dikenal luas, ia bersama dengan teman-teman Fransiskannya menerbitkan buletin yang terbit 2 bulan sekali, yang segera saja tersebar dan dibaca orang di seluruh dunia. Bunda Allah memberkati karya Pastor Maximilianus Kolbe. Ia membangun sebuah biara besar di Polandia. Biara tersebut dinamainya Kota Immaculata. Pada tahun 1938, 800 biarawan Fransiskan tinggal serta berkarya di sana untuk mewartakan Maria. Pastor Kolbe juga membangun sebuah kota Immaculata di Nagasaki, Jepang, dan sebuah lagi dibangunnya di India. Pada tahun 1938, Nazi Jerman menyerbu kota Immaculata Polandia. Mereka menghentikan karya mengagumkan yang berlangsung di sana. Pada tahun 1941, tentara Nazi menangkap Pastor Kolbe. Mereka menjatuhkan hukuman kerja paksa di Auschwitz. Pastor Kolbe telah berada di Auschwitz selama 3 bulan lamanya ketika seorang tahanan melarikan diri. Tentara Nazi menghukum tahanan yang tersisa oleh karena seorang tahanan yang melarikan diri tersebut. Mereka memilih secara acak 10 orang tahanan untuk dihukum mati dalam banker kelaparan. Seluruh tahanan berdiri tegang, sementara 10 orang ditarik keluar dari barisan. Seorang tahanan yang terpilih, seorang pria yang telah menikah dan mempunyai keluarga, merengek serta memohon dengan sangat agar diampuni demi anak-anaknya. Pastor Kolbe yang tidak terpilih mendengarnya dan hatinya tergerak oleh belas kasihan yang mendalam untuk menolong tahanan yang menderita itu. Ia maju ke depan dan bertanya kepada komandan Nazi apakah ia dapat menggantikan tahanan tersebut. Sang komandan pun setuju dengan permintaannya. Pastor Kolbe dan para tahanan yang lain digiring masuk ke dalam banker kelaparan. Mereka tetap hidup tanpa makanan atau air selama beberapa hari. Namun satu persatu mulai mati kelaparan. Pastor Kolbe menolong serta menghibur mereka, dan ia yang terakhir meninggal. Suatu suntikan karbolik acid mempercepat kematiannya pada tanggal 14 Agustus tahun 1941. Ia dinyatakan kudus dan martir oleh Paus Yohanes Paulus II pada tahun 1982. Kata Santo Maximilianus Kolbe, kebencian bukan kekuatan yang membangun, hanya kasih yang merupakan kekuatan yang membangun. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengasih, dengan kekuatan Santo Maximilianus Maria Kolbe telah menghadapi derita martir dan mengorbankan nyawa demi kehidupan seorang saudara dalam Kristus. Pandanglah kelemahan kami dan berilah kami kekuatan agar dapat menjadi saksi kebenaran dan cinta kasih-Mu dalam hidup dan mati kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.